Iya, gue ngerti. Tapi udah tenang aja, gue juga paham. Pokoknya pikiran-pikiran negatif tentang pernikahan itu cuma ada di pikiran doang. Realitanya nggak kayak gitu kok. Udah tenang aja. Ngobrol sama siapa? Teman baru nih. Udah punya teman baru aja. Gila dong saya Ustadz kalau ngomong. Masya Allah. Saya lagi latihan. Jadi Latihan kemarin apa? itu teman itu Ustadz nih banyak banget yang nanya soal Dat gimana sih setelah menikah itu. Pokoknya tuh mereka tuh yang belum nikah tuh kayak overthinking gitulah tentang pernikahan Ustadz Syam. Yang namanya manusia karena kita dikasih akal, dikasih pikiran, Iya. pasti kita ada memikirkan. Tapi nggak gitu juga. Oh maksudnya gimana tuh? Jadi Nggak usah banyak pikiran Nggak juga. usah banyak pikiran. Bisa difikirkan, tapi untuk mencari solusi. Nah, salah satu solusinya kita akan bahas hari ini. Gimana kalau kita bahas dengan tema pengen sih nikah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu ada Ustazah Sifa. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ya? Masya Allah. Alhamdulillah semangat ya hari ini. Semangat, Masya Allah. Habib gimana Habib? Damang? Sehat, alhamdulillah. Cager, burger, sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Parantos. Sundana keluar ya. Keluar semua. Ustaz Syam gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Pangestu. Mau masuk ke Sunda-Sundaan padahal Makassar tetap aja kelihatan. Agak karema. Alhamdulillah baju-baju. Baik, Masya Allah, jamaah. Mungkin bukan cuma teman-teman saya aja nih yang overthinking, kebanyakan berpikir gitu ya, apalagi bicara soal menikah gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara soal menikah itu memang banyak yang harus dipikirin. Mau makan apa, terus nanti istrinya mau tinggal di mana, terus gimana cara ngejalaninnya. Makanya langsung aja kita bahas lebih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah pengen sih nikah, Tapinya banyak. tapinya banyak. Makanya sampai itu nggak dia. ditulis dalam tema nih. Tapi bla Karena bla itu bla yang bla. akan dibahas nih hari ini, Masya Allah. Makanya sebelum kita bahas lebih dalam, Tapi belum kerja, tapi nggak cocok. nah itu dia. Banyak. Ditahan dulu Habib. Masih belajar. Nanti kita akan bahas. Saya mau ngajak dulu jamaah buat nonton Oke, dulu boleh. tayangan berikut ini nih. Silakan. Waduh, Masya Allah. Nah ini juga nih. Banyak nih pembahasan-pembahasan yang menarik mengenai pernikahan. Salah satunya misalnya kalau adiknya itu ngelangkahin kakak gitu. Kayak di video tadi. Di video barusan. Kakak gitu. laki-lakinya rela dilangkahi 2 kali oleh adiknya. Jadi dua adiknya 2 kali. Oh, double. Double. Untung nggak hat-trick, San. Oh iya, kita baik sangka aja. Iya. Mungkin kakaknya ada keperluan lainnya mungkin. Nah, ini nih Ustaz Syam yang mau saya tanya ini, gimana nih jika seorang kakak, khususnya kakak wanita ingin menikah, tapi adiknya masih membutuhkan bantuan dirinya, baik itu dari segi ekonomi, atau misalnya orang tuanya masih harus ditanggung ketika menikah, terus nggak bisa lagi kan takutnya kalau misalnya udah nikah bantu keluarga. Nah, bagaimana sebaiknya sikap yang harus kita ambil jika mengalami hal seperti itu, Ustaz Syam? Nah, ini Baik, penjelasannya. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Aduh, saya Ustaz. Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua dan anak, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Overthinking yang pertama, langsung nomor 1. Kalau habis menikah nggak bisa lagi bantu orang tua. Kalau habis menikah nggak bisa lagi bantu adik-adik. Kalau habis menikah nggak bisa lagi bantu keluarga yang membutuhkan. Kata siapa? Kata siapa kita tidak bisa membantu lagi? Membantu itu jangankan membantu orang tua, membantu adik-adik. Orang setelah menikah masih bisa bantu orang lain. Orang asing saja dibantunya. Bikin acara di rumahnya, syukuran rumah yang dipanggil anak-anak yatim, yang dipanggil tetangga-tetangga, membantu orang miskin misalnya. Orang lain saja masih bisa dia bantu. Apalagi orang tuanya, apalagi adik-adiknya, apalagi saudara-saudara terdekatnya. Ustadz kan tidak bisa seperti dulu lagi. Mungkin kapasitasnya yang berkurang.
bukan berarti tidak bisa membantu sama sekali. Makanya Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita agar membantu orang-orang terdekat. Dzil qurba, orang-orang yang terdekat. Zawil qurba, orang yang terdekat dengan kita. Bahkan tetangga saja dicari yang paling dekat. Jari dzil qurba wal jaril junub. Oh, tetangga dekat, tetangga jauh. Maka subhanallah, membantu itu tidak terhalang oleh pernikahan. Dan pernikahan tidak pernah menghalangi seseorang untuk membantu orang lain. Betul. Apatah lagi itu orang tuanya atau adik-adiknya. Nah, kalaupun overthinking nih, kayaknya kalau habis menikah nggak bisa bantu lagi deh, kita kan ada kebutuhan banyak juga, subhanallah, berarti bukan tidak bisa membantu, tidak mau membantu. Kalaupun mungkin siapa tahu Ustadz habis menikah, khususnya kakak wanita nih, dihalangi oleh suaminya, dilarang oleh suaminya, berarti suaminya melanggar syariat. Tidak boleh demikian. Tidak boleh seorang suami menghalangi istrinya untuk membantu keluarganya kalau uang tersebut adalah uang istrinya sendiri, dari penghasilan sendiri. Tapi kalau dari penghasilan suaminya memberi nafkah kepada istrinya, maka mesti izin daripada suaminya. Ustadz akhirnya terhalang nih, benar-benar terhalang. Maka kalau mengkhawatirkan hal tersebut, bikinlah perjanjian pranikah. Apa perjanjian pranikahnya? Sebelum saya dilamar olehmu, sebelum saya menerima pernikahanmu atau pinanganmu, maka saya meminta izin. Selama saya belum menikah dahulu, adik saya yang kuliah, saya yang membiayainya. Ibu saya membiayai perekonomiannya. Saya merasa berhutang jasa terhadap mereka, maka dari itu izinkan setelah menikah saya tetap membantu mereka. Kalau dia adalah laki-laki yang soleh, maka insya Allah akan mengizinkan daripada istrinya. Maka jangan sampai menganggap bahwa pernikahan akan menghalangi seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau berbuat baik kepada adik-adiknya. Itu overthinking yang pertama tuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar tidak pernah khawatir masalah rezeki. Tidak pernah mengkhawatirkan rezeki kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Jangan merasa bahwa selama ini kita yang biayai orang tua kita. Jangan merasa bahwa kita yang biayai adik-adik kita. Sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melalui kita. Itu memang sudah menjadi rezeki mereka, hanya melalui tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rezekinya kepada kita, lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya, adik-adik ataupun orang tua. Jadi jangan merasa berjasa terhadap mereka, karena itu memang rezeki mereka. Jadi ketika kita mau menikah, kalau overthinking masalah pembagian harta ataupun membagi rezeki tadi ini, maka boleh membuat perjanjian pranikah. Setelah menikah saya ingin tetap membantu orang tua dan adik-adik saya, tolong izinkan saya. Subhanallah. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi penting juga ya komunikasi, kita menjaga gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dibicarakan dulu sebelum menikah. Itulah hebatnya ta'aruf tuh. Nah, iya orang betul. pacaran susah ngomong kayak gitu karena udah terlanjur bucin. Tapi kalau ta'aruf bisa ngomongin seperti itu. Betul. Ada keberanian. Ada keberanian karena belum ada perasaan. Betul. Nah, munculnya setelah nikah baru ada perasaannya. Nih kaum milenial atau yang mau nikah nih sekarang ini penting banget, berarti ini menyimak ya semua pembahasan kita hari ini karena banyak hal-hal yang akan dibahas. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Habib nih. Boleh. Ini banyak juga nih kaum anak-anak muda gitu ya yang Zaman memang sekarang, zaman dulu. Zaman sekarang mungkin kalau zaman dulu juga beda ya. Kalau zaman Makanya sekarang tanya lebih zaman banyak sekarang, zaman dulu. pertanyaannya. Contohnya, tapi ini contoh yang baik nih. Misalnya dia lagi sekolah atau misalnya baru sarjana S1 gitu. Tapi dia udah pengen nikah nih. Tapi dia juga pengen melanjutkan S2 misalnya, pengen sekolah lagi. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Islam, mana yang harus diutamakan dulu? Apakah menikah dulu atau fokus dulu? Pendidikan. Iya, mengambil pendidikan dulu. Nah, ini mohon penjelasannya nih. Ya, Habib. akhir Silakan. Afwan. Sony. Mikdad. Kang Sony. Ini mau ngeledekin nggak jadi. Afwan yang Mikdad, Ustazah Syifa, Ustaz Syam, Sudin Nur, Makkah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini udah duduk manis semua, habis sholat subuh, wiridan, langsung nonton Islam Itu Indah. Insya Allah ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika ditanya nikah dulu atau pendidikan dulu, di sini ada hal yang harus kita pahami. Ketika seseorang yang ditanya
nikah dulu atau pendidikan dulu? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki, wanita atau siapapun mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang laki-laki dan perempuan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia mau menikah, ya kan? Dia mau nikah. Misalkan dia mau nikah kayak gini. Ya Allah, saya mau nikah nih, ya kan? Saya udah nggak kuat lagi. Nah, nikah menjadi wajib ketika dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya. Kalau misalkan dia sudah nggak bisa, udah nggak kuat, maka wajib bagi dia nikah. Tapi kalau masih bisa dia tahan, dia masih bisa puasa Senin Kemis, dia masih fokus dalam pelajarannya, maka nikah menjadi sunnah. Nah, dilihat dulu nih. Yang ini masalahnya karena udah nggak kuat, ya Allah, udah pengen nikah, ya Allah, ya kan, udah deh, Bismillah deh, ya kan. Nah, kalau misalkan ditanya lagi, bagaimana rezeki kita? Sedangkan saya ini masih belajar, tapi saya udah gak kuat hasratnya. Saya mau nikah, udah dia kuliah juga, nikah juga. Ustaz Syam ngalamin? Ngalamin. Oh, ngalamin. Atau saya Jasipa? Apalagi saya dari... Apalagi saya. Ustaz Jasipa, Masya Allah. Nah, intinya adalah gimana harus dilakukan. Ingat, innallaha takafalu bitalabil ilmi birizqihi. Allah jamin rezekinya siapa orang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan an-nikahu barakah wa isarahu ma'ana. Nikah ada keberkahan, rezeki Allah kasih. Karena dua orang menjadi satu ini, rezeki ditambahin sama Allah, dikasih keberkahan sama Allah. Oleh karena itu, kalau ditanya, sekali lagi ditanya, nikah dulu atau pendidikan dulu? Kalau kamu bisa nahan, lebih baik kamu pendidikan dulu. Karena kalau kamu sudah pendidikan, kamu akan lebih fokus, lebih nikmat mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nikah, pusing masalah istrinya lah, suaminya lah, yang ribut kecil-kecil lah, Salah yang anak lagi. masalah anak lagi, inilah itulah, waduh, masalah panjang. Harusnya apalannya bisa 5 lembar sehari, ini cuma setengah lembar karena permasalahannya udah numpuk dalam kehidupannya. Oleh karena itu, intinya berada dalam manusia tersebut. Manusianya atau masing-masing kita bisa mengetahui diri kita. Apakah diri kita lebih nikmat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar menuntut ilmu, lebih fokus apakah dengan nikah barengan atau fokus belajar dulu. Oleh karena itu, masing-masing individu yang bisa menjawabnya. Tetapi yang terpenting dalam kaidah adalah kalau bisa Anda belajar dulu, Anda fokus dulu, Anda pendidikan dulu, Anda hafalan dulu sebanyak-banyaknya, hafalan hadis, hafalan Quran, dan lain sebagainya, maka niscaya ada keberkahan di dalamnya. Insya Allah, kalau misalkan kalian nih, udah bagus, udah cakep hafalannya, udah kayak Ustadz Sam lah, hafal Quran, ya kan? Ustadz Jasifah hafal hadis banyak, udah Masya Allah, jodoh mah gampang. Siapa sih yang nggak pengen? Wah, siapa dia? Lulusan Mesir, Masya Allah. Lulusan mana? Lulusan ini, itu, Masya Allah. Oleh karena itu yang namanya jodoh, itu udah ngantri, beneran. Udah ngantri. Kalau kalian pendidikan yang bagus, pendidikan yang banyak, gelarnya juga banyak, dan kalian juga pintar, kumlot, atau nilainya mumtaz, atau Jezidan, ya kan, Masya Allah, atau Kamil, Anda akan dicari orang, bakalan, nih, wah saya mau jadi mantu si ini jadi mantu saya aja, udah bismillah saya biayain. Ini subhanallah, siapa yang gak pengen kayak gitu? Oleh karena itu, pendidikan lebih dahulu, kejar pendidikan, dekatkan diri kepada Allah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan tiada tara didapatkan oleh manusia tersebut. Masya Allah. Karena dua-duanya sama-sama baik. Iya. Ya. Menikah itu ibadah, menuntut ilmu juga ibadah. Teman saya ada solusinya keren banget. Dia menikah sama dosennya. Wah. Beneran ini kejadiannya. Jadi berangkat kuliah bareng ya? Perempuan, teman saya perempuan, menikah sama dosennya. Masya Allah, kira dia laki di kamu dosennya. Itu benar terjadi sama teman saya. Masya Allah. Jadi lebih gampang lulusnya. Dibantu juga, dibimbingnya di rumah juga, Masya Allah. Baik, Habib, terima kasih Betul. penjelasannya, Masya Allah. Baik, jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Syifa nih. Iya, Ustazah, apa nih? Tadi bicara, kata Habib juga katanya nanti itu kita menjadi menantu idaman kalau misalnya kita sudah punya ilmu gitu ya, lulusan mana gitu. Nah, ini berarti bicara kaitannya dengan mertua nih. Betul Nah, banyak sekali. juga nih teman-teman yang bertanya, jamaah juga, aduh saya tuh kalau nikah bukan apa-apa yang saya takutin. Karena menikah itu kan bukan hanya 2 orang, tapi Iya. menyatukan 2 keluarga Dua juga keluarga, gitu. betul. Gimana kalau misalnya nanti tuh saya nggak akur sama mertua, karena banyak banget cerita, wah berantem sama mertua lah segala macam. Nah, ini mohon penjelasannya nih, Ustazah, silakan. Siap Bang Misda, terima kasih Habib Usman, Ustadz Syam, dan para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, khususnya Ustadz Maulana yang sedang melaksanakan Masya umroh. Allah. Mudah-mudahan mabrur, Amin, amin. lancar dan sehat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah,
Pertanyaan ini pasti sering kali muncul di benak para perempuan khususnya, walaupun laki-laki juga sering berpikir demikian. Takut menikah, takut melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Salah satu permasalahannya adalah karena takut tidak sejalan dan klop dengan mertua. betul. Apalagi perempuan. Perempuan kalau dia datang ke rumah mertua biasanya dituntut bisa masak, bisa beres-beres, bangun gak kesiangan. Kalau dia tinggal di rumah sendiri, saya mau bangun jam berapa silahkan. Saya mau masak gak masak, pesen Gojek silahkan. Tapi kalau di rumah mertua, bagaimana kita harus pintar-pintar mencuri hati mertua kita. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, para jamaah, orang tua itu ada dua. Ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab adalah murabbil jasad, ya. Jadi orang yang mendidik, membesarkan kita, dan mereka adalah orang tua kandung kita. Melahirkan, mengandung, besarin itu orang tua kandung, orang tua nasab. Ada yang kedua disebut dengan orang tua sabab. Nah, orang tua sabab ini terbagi dua lagi. Orang tua sabab yang pertama ada guru yang mengajarkan ilmu. Yang kedua ada mertua yang ngasih anaknya buat kita. Makanya seringkali kita ketakutan wajar. Tetapi untuk menghilangkan rasa takut, yang pertama harus kita lakukan adalah kita fahami banyaknya ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bahwa ternyata birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu adalah hal penting kedua setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memang rajin berbuat baik sama orang tua, kita jadi anak yang bakti, perempuan yang taat sama orang tua, anak laki-laki yang membahagiakan orang tua, saya jamin kalau orang tua sendiri saja kita bahagiakan, insya Allah kalau punya mertua itu juga yang akan kita lakukan. Jadi jangan pernah takut nggak selaras sama mertua. Aduh ya Allah, Ustadz, Ustazah, saya takut nggak bisa ngambil hati mertua. Makanya dilatih dari sekarang. Jangan deketin mertuanya, tapi deketin langsung sang penciptanya. Jadi kalau kita pengen menikah, bertemu dengan jodoh, jangan dikejar mertuanya, jangan dikejar pasangannya, tapi kejar sang pemiliknya. Ya Allah, jadikan hati mertua saya lemah lembut, cinta kepada saya. Jadikan hati calon suami saya mudah-mudahan juga cinta kepada saya. Ini salah satu bentuk doa kita langsung minta kepada pemiliknya. Dan selalu utamakan mertua sebagaimana kita mengutamakan orang tua. Terkadang permasalahan rumah tangga timbul gara-gara kita tidak seimbang sama orang tua baik, mertua kita kedepankan. Makanya kalau sedang ada keduanya, baik mertua dengan orang tua, pintar-pintarlah kita untuk seimbang, balance mengambil hati keduanya. Ini kan kadang-kadang beda, anak perempuan lebih pro sama ibunya, tapi sama mertuanya ada aja dicari kesalahan dan lain sebagainya. Artinya tidak semua mertua itu buruk, ya, tetapi ada baiknya juga. Dan tidak semua menantu itu menyeramkan. Setiap kita pasti jadi anak, tapi tidak setiap kita pasti jadi orang tua. Maka birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita pengen dihormati oleh anak-anak kita kelak, hormati orang tua kita, terutama mertua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ahsan tak. Sebentar. Ada telepon nih guru, izin angkat dulu ya. Halo. Ya, waalaikumsalam. Iya, lagi bahas nikah, kenapa? Ya udah itu mah aman, kalau mau nikah kan ya bisa pinjam dulu. Tapi jangan sama gua. Ntar gue lagi syuting dulu ya. Ya udah. Luar biasa emangnya, masih syuting udah ngomongin duit. Waduh, bisa makan-makan enak nih. Masya Allah. Makan enak nih. Pembahasan kita kan lagi tentang nikah. Tadi teman saya nelfon, pas banget nih, saya mau nikah aja kalau gitu. Tapi duitnya nggak ada, mau pinjam sama saya. Oh, kirain mau traktir-traktir. Itu gimana Ustaz, saya mau nikah tapi uangnya nggak ada, mau pinjam, itu boleh nggak? Nah ini permasalahan selanjutnya nih, overthinking lagi selanjutnya nih. Kalau tadi overthinking ada mertua, ada ini segala macam. Sekarang overthinkingnya masalah biaya. Itu penting Oh banget. iya, kalau penting kita bahasnya setelah yang satu ini. Tetap di Samitinda. Jamaah. Alhamdulillah.